Baik Bapak Ibu, langsung saja kita cek untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu, bahwa PPG dalam jabatan tahun 2022 itu nanti pendaftaran dan pengiriman berkasnya akan dimulai tanggal 7 Februari hingga 23 Februari tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, setelah pendaftaran dan pengiriman berkas ini, nantinya pengumuman hasil seleksi administrasi Bapak Ibu itu dilaksanakan tanggal 4 Maret tahun 2022 seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana cara mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu? Baik, akan kita bahas dari awal. Sekali lagi silakan Bapak Ibu ikuti dengan lengkap, jangan di skip seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk tata cara pendaftarannya, yang pertama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuka portal layanan GTK Kemdikbud dengan alamatnya ini ya, gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah portal layanan GTK Kemdikbud. Bapak Ibu bisa mengakses untuk SIM PKB, termasuk juga PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan, kemudian guru penggerak, sekolah penggerak, dan program GTK Kemdikbud lainnya dari sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dari gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian Bapak Ibu pilih yang PPG prajabatan dan dalam jabatan, kemudian Bapak Ibu masuk menggunakan akun yang biasa digunakan untuk SIM PKB, untuk masuk atau login ke SIM PKB seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Bapak Ibu juga bisa masuk ke akun SIM PKB seperti biasa ya, seperti kemarin di bulan Januari ini kan pemutakhiran data Bapak Ibu, berarti sering login menggunakan akun SIM PKB-nya Bapak Ibu. Nah, di akun SIM PKB Bapak Ibu itu di bagian samping ya, bagian samping atas, di bagian beranda itu ada tab menu yang tersembunyi Bapak Ibu, ada kotak-kotak kecil ini di bagian atas. Silahkan Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu cari yang PPG prajabatan dan dalam jabatan seperti itu ya. Jadi ada dua untuk akses masuk. Bapak Ibu bisa melalui portal umum GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Yang kedua Bapak Ibu juga bisa masuk melalui akun SIM PKB-nya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu pilih yang PPG prajabatan dan dalam jabatan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika memasuki portal ini, akun PPG prajabatan dan dalam jabatan itu, di bagian beranda akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Belum ada aktivitas apapun karena memang Bapak Ibu belum menjadi peserta PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah tanggal 7 Februari tahun 2022 minggu depan itu nanti akan muncul di bagian beranda Bapak Ibu, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti juga akan kami berikan bagaimana tata mendaftarnya dan apa saja yang perlu di input seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika tanggal 7 sampai 23 Februari ya, mulai tanggal 7 ketika sudah dibuka untuk pendaftaran PPG dalam jabatan, itu akan tampil kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu klik untuk mendaftar, maka nanti akan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat tampilannya ya. Ini adalah Bapak Ibu akan melengkapi data dan juga ada file nanti yang akan diunggah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti untuk mengisi untuk jenjang mapel PPG yang diajukan, kemudian juga bidang studi yang diajukan. Kemudian kualifikasi ini adalah untuk data ijazah S1 Bapak Ibu. Jadi ijazah S1-nya Bapak Ibu silahkan dilengkapi datanya di sini, kualifikasinya, kemudian perguruan tingginya, tahun ijazah seperti itu ya. Kemudian bagian ini juga program studi ini Bapak Ibu harus isi. Nah, begini Bapak Ibu, bagian akhir pada saat mendaftar ini adalah Bapak Ibu akan mengunggah file scan ijazah asli. Nah, yang perlu kami tekankan di sini adalah Bapak Ibu, ijazah yang Bapak Ibu unggah itu satu, bukan fotokopi. Yang kedua bukan legalisir ya. Jadi sekali lagi filenya adalah file scan asli ijazah Bapak Ibu, ijazah S1-nya seperti itu. Nah, kemudian misal ijazah Bapak Ibu sudah di-scan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar, bisa JPG, bisa PNG seperti itu. Format nanti yang akan diunggah, jadi di sini nanti akan ada keterangannya ya, maksimal upload berapa, kemudian jenis file yang Bapak Ibu unggah apa seperti itu.
Ini nanti file yang Bapak Ibu unggah, yang harus perlu Bapak Ibu perhatikan, ketika Bapak Ibu scan ijazah itu sebagian besar posisinya potret seperti ini ya. Nah, ini adalah format yang salah Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu itu mau mengunggah ke sini, pastikan ijazah Bapak Ibu itu sudah posisinya landscape seperti ini ya, bukan potret. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu itu sudah scan ijazah, kemudian silahkan ijazahnya dirotasi supaya menjadi landscape atau posisinya tidur seperti itu ya, bahasa mudahnya. Ini Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti inilah yang juga perlu diperhatikan. Baik Bapak Ibu, akan kita lanjutkan setelah Bapak Ibu selesai mengunggah dan mendaftar dan mengisi data-data Bapak Ibu dalam pendaftaran tadi, maka maksimal Bapak Ibu mengunggah adalah 23 Februari 2022. Nah, nanti sekali lagi di depan tadi sudah kami sampaikan hasil pengumuman hasil seleksi ini, pengumuman hasil seleksi itu tanggal 4 Maret 2022. Kemudian ada sangat penting Bapak Ibu, karena ini adalah bagian dari seleksi administrasi, tentu saja ada yang disetujui, ada pula yang tidak disetujui, seperti itu ya. Nah, lalu seperti apa yang pendaftaran Bapak Ibu dan berkas yang Bapak Ibu unggah itu disetujui? Baik, akan kita bahas juga. Bagaimana administrasi yang disetujui? Yang pertama adalah berkas Bapak Ibu lengkap ya, berkas Bapak Ibu lengkap. Kemudian yang kedua, bidang studi ya, kami tekankan di sini bidang studi itu linier dengan ijazah S1-nya. Jika dari sini ada pertanyaan, lalu bagaimana berkas yang tidak disetujui? Ya tentu saja untuk bidang studi yang tidak linier itu yang tidak disetujui, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana supaya tahu ketika pengumuman hasil seleksi administrasi nanti berkas kita itu disetujui atau tidak? Nanti Bapak Ibu ketika sudah pengumuman, maka di bagian beranda PPG Bapak Ibu itu, Bapak Ibu yang lolos verifikasi dan validasi maka berstatus disetujui ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan disetujui ketika sudah berkasnya itu lengkap dan juga bidang studinya itu linear dengan ijazah. Nah, nanti setelah disetujui maka tahap berikutnya adalah Bapak Ibu akan masuk di tahap berikutnya, yaitu di tahap seleksi akademik atau pretest. Dan ini adalah tahapannya Bapak Ibu, di video sebelumnya juga sudah kami sampaikan. Jadi di bulan Februari ini pendaftaran dan seleksi administrasinya itu ada di sini. Kemudian Bapak Ibu setelah disetujui atau lolos seleksi administrasi, Bapak Ibu akan mengikuti seleksi akademik. Jadi ini perbedaan PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Baik di penyelenggaraan tahun 2019 ya, bahwa di tahun 2019 itu seleksi akademiknya ada di depan, sehingga Bapak Ibu yang lulus seleksi akademik baru mendaftar untuk mengikuti seleksi administrasi seperti itu. Nah, sekarang dibalik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu memiliki kesempatan yang sama untuk masuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan proses PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu itu dalam setiap tahapan ini Bapak Ibu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan itulah nanti yang akan Bapak Ibu akan berusaha untuk menjadi dan memberikan yang terbaik, seperti itu ya. Jadi tidak ada berkas-berkas yang keliru, tidak ada berkas-berkas yang salah. Kemudian nanti juga dalam seleksi akademik Bapak Ibu akan berupaya secara maksimal bagaimana supaya lulus, supaya bisa mengikuti PPG dalam jabatan ini ya. Sebelumnya juga akan dikonfirmasi kesediaannya sebelum nanti ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Kemudian ini adalah proses kegiatan PPG dalam jabatannya Bapak Ibu, sehingga harapan kami Bapak Ibu bisa melewati tahapan-tahapan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini tanpa ada kendala apapun, sehingga Bapak Ibu akan lulus dan bersertifikat pendidik, sehingga Bapak Ibu guru akan menjadi guru yang profesional. Demikian Bapak Ibu informasi berkaitan dengan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Harapan kami adalah Bapak Ibu sedini mungkin akan dapat mempersiapkan persiapan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Juga Bapak Ibu bisa meng-share informasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang belum sertifikasi, sehingga nantinya akan lebih tahu dari awal, sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu bisa mengikuti, terutama untuk pelaksanaan di PPG
Kemdikbudnya Bapak Ibu. Dari saya akhiri. Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa saling berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.